Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal kisah mu'alaf. Tapi yang menarik kali ini adalah kisah mu'alaf dari seorang artis terkenal, aktris terkenal yang pernah mendapat kasus bahkan masuk penjara hingga beberapa tahun, 10 tahun lebih kalau tidak salah. Nah, namanya adalah Angelina Sondak. Nah, dalam podcastnya kali ini bersama Don Titan, beliau menceritakan bagaimana dia prosesnya masuk Islam, kemudian prosesnya hingga bisa menghafal 15 juz dari Al-Quran. Yang awalnya bahkan untuk tes baca Al-Fatihah itu gagal berkali-kali. Kisahnya cukup menarik untuk kita simak, jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Mbak Enji kan ya memang sudah banyak yang tahu ceritanya, tapi boleh dong Mbak ceritain sekali lagi di channel Geraha Mu'alaf Jakarta dan Don Titan nih, supaya pemirsa juga lebih tahu, mungkin ada yang belum diceritain di sono atau mungkin ada yang lupa gitu. Kapan mualafnya? Iya, kemualafan Mbak Enji. Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Menikah. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Nah, pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi, ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Oh gitu, waktu itu begitu? Ya, jadi pertamanya ayah saya bilang kalau kamu sayang anak-anak, kamu kembali ke Reza. Terus? Nah, terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Kedua dicoba lagi gitu kan, kata ayah saya, ya nggak mungkin. Karena kalau misalkan Enji nggak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Nah, ketiga mesti coba lagi gitu. Nekat juga ya Mas? Alhamdulillah ya, jadi kianum duha menjabat Said hari ini ya kan. Nah, ketiga akhirnya karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari sih gitu. Kawin lari, capek dong kawin lari. Lari melulu gitu ya. Dan ya sudah pas menikah, di hari yang sama juga dapat surat mualafnya. Mbak Enji berarti pada hari itu langsung pindah agama? Iya. Ya. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali, belum ada keyakinan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji begitu, nikah dan ya perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Kalau awalnya orang tua waktu itu Jadi dari kisah ini, jadi proses menikahnya Angelina Sondak dengan Aji Mas Said itu prosesnya panjang. Jadi sampai 3 kali usaha baru akhirnya kemudian Angelina Sondak mu'alaf masuk Islam di hari dia menikah. Dan pada saat itu memang dia belum ada keimanan sama sekali, tapi menikah karena masuk Islam karena alasan menikah tersebut. Tapi dari sini kemudian perjalanan panjang ia alami ketika ia ditetapkan menjadi salah satu tersangka korupsi di zaman pemerintahan SBY. Nah, kita akan dengar kisahnya nanti. Wah, pasti nggak suka, nggak setuju. Terus diusir? Enggak, jadi kan mama papaku di Manado. Aku udah di Jakarta. Jadi kita merahasiakan ini. Dan tidak memberitahukan kepada mama papaku. Sampai akhirnya ya udah kayaknya harus kita kasih tahu karena kan kita juga berencana untuk resepsi. Nah, begitu tahu? Geger lah ya. Allahu Akbar kabiro, itu saya sebenarnya kalau bercerita itu nangis lagi, tapi hari ini udah nangisnya udah cukup gitu ya. Karena ayahku udah habis air mata. Udah habis gitu karena ayahku kan sangat menyayangi aku ya. Ayahku tuh bukan tipe ayah yang mukul, bukan tipe ayah yang keras, kebentak, enggak. My dad itu adalah orang yang sangat is a loving person gitu loh, care. Nah, jadi kan ketika aku menyakiti hatinya karena aku tahu bahwa ayahku itu anak pendeta. Ayahku itu penatua. Penatua lagi. Penatua, jadi itu pasti akan melukai, menyakiti lah. Karena status beliau ya di gereja ya. Ya pertama keyakinan juga, keyakinan ayahku bahwa harus Nasrani dan juga mungkin pressure dari lingkungannya. Mama? Apalagi? Sampai guling-guling. Guling-guling sih enggak, cuman menyayangkan aja. Nah, teman kan gini, Mbak Enji ya, saya juga sering kan membantu orang masuk Islam, bersyahadat, sering. Mereka punya permasalahan yang nggak jauh-jauh beda lah, ya, sama mualaf-mualaf yang lainnya. Ada yang bahkan sampai diusir, bahkan sampai ada yang dipasung. Allahu Akbar. Dipasung, Mbak, ada yang begitu ada. Kebanyakan yang diusir ya kita bisa tampung, tapi kalau mau dipasung bagaimana kan susah kan? Kita harus mediasi segala macam. Jauh-jauh ya, tapi emang ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu.
Ya sampai hari kita minta tolong ketua lingkungan dan dibantu dengan ormas, mediasi dengan pihak keluarga, ada yang sampai begitu. Ada juga yang dikurung, nggak boleh keluar. Turut prihatin, benar. Kami sering menampung mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarga. Ya, ada yang ikut kami berapa bulan, terus kemudian baikan dengan keluarga. Ada juga yang seperti Nono yang Melisa, no. Kenapa Melisa? Ini contoh yang sangat nyata nih, karena kan hampir sering ikut saya nih. Dibuang? Sampai sekarang nggak boleh balik ke rumahnya. Mamanya nggak mau nemuin. Bismillah ya, tetap yakin, kuat ya. Jadi contoh banyak. Iya. Nah, kami yang sering memediasi dengan pihak keluarga. Kami juga sering memberi edukasi baik kepada keluarga Kristen yang anaknya masuk Islam ataupun keluarga Islam yang anaknya masuk Kristen. Sering, Mbak. Oh, baik. Jadi menjadi kayak apa lah ya, tempat tampungan lah ya. Banyak juga keluarga Islam yang datang ke saya, anaknya mau murtad. Pertama kali yang saya bicarakan dengan mereka, ada Undang-Undang Dasar 1945, saya bilang gitu ya, di negara ini yang menjamin setiap orang untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Jadi, orang tua pun tidak bisa melarang anaknya memilih agama pilihannya. Oke. Bisa diterima dan itu undang-undang ya. Dan itu dijamin sepenuhnya oleh negara. Iya. Jadi orang tua Islam pun tidak bisa melarang anaknya untuk memilih agama lain selain Islam. Saya bilang begitu sama keluarga Muslim juga. Begitu juga yang keluarga. Oke, jadi ada poin penting yang disampaikan oleh Donditan di penggalan video kali ini bahwa ya namanya memeluk agama itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Kalau kita ada waktu nanti kita tampilkan di bawah undang-undangnya di nomor berapa. Yang jelas bahwa baik itu pindah agama dari Muslim ke agama lain atau dari agama lain ke Muslim, itu sebaiknya sebagai seorang tua memang tetap melakukan usaha untuk mengingatkan sekaligus mungkin membacakan ayat-ayat boleh, tapi jangan sampai itu masuk ke ranah kriminal ataupun yang memaksa sehingga itu melanggar aturan undang-undang. Nah, Kristen yang anaknya masuk Islam, saya juga ngomong begitu. Oh iya. Ya kita semua sama lah. Kita kan fair di mata hukum lah ya, iya. Kita kan semua di mata hukum sama. Iya. Jadi orang yang memeluk agama tertentu itu sudah hal biasa di Indonesia. Iya. Cuman ya memang ada masih perlakuan-perlakuan yang malah bisa melanggar hukum karena sampai mengurung, sampai memasung dan segala macam. Aduh. Karena gini Mbak, di beberapa tempat atau daerah di Indonesia itu ada adat yang lebih tinggi daripada agama. Oh iya, itu iya. Oke, saya mengerti sekarang. Mungkin di Manado juga mungkin gitu Mbak. Tapi sih kayaknya nggak ada pasung-pasung deh. Iya, daerah lain ada, gitulah. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang kita mau dengerin Mbak Enji cerita ini, kalau jadi saya cerita gimana? Pinter ya jadi host ya. Aduh, ya udah kalau gitu aku minum terus dengan ininya ya. Nanti nggak apa-apa. Kita nyambi kan. Saya hampir terpancing. Ya, tapi emang tempatnya enak banget sih di sini dan makanannya ini emang godaan kayaknya kok ya. Tehnya luar biasa. Mbak Enji jadi berapa lama waktu itu dengan keluarga sampai akhirnya diterima Mbak? Enggak lah, karena kan habis itu aku Mas Haji meninggal. Ketika Mas Haji meninggal aku kena kasus. Jadi otomatis itu mungkin dianggap sebagai akibat. Nah, karena kamu mualaf, mungkin ya ini tidak pernah terlontarkan oleh ayahku ataupun oleh ibuku, tidak. Tetapi saya mengasumsikannya demikian karena ketika aku pindah Islam, kemudian ini jadi brut bertubi-tubi nih, bertubi-tubi yang sebenarnya kalau saya bahasakan sekarang bertubi-tubi ujiannya. Tapi kan kalau misalkan dalam waktu itu pasti orang menganggap ya, dikutuk. Nggak ada tuh sampai kata-kata itu sih ya. Cuman tuh kan ini gara-garanya karena itu, karena itu. Nah jadi pasti ayahku juga ikut dong menanggung beban daripada judgement sosial yang terjadi. Nah walaupun aku selalu berusaha yakin, ayahku berusaha untuk netral. Tapi biar bagaimanapun juga, sekuat-kuatnya kenetralitasan daripada ayahku, kalau misalkan dari A, B, C, D, 9
penjuru mata angin itu, pasti kan juga ada rasa-rasa di hati, kok anakku begitu ya, padahal kan aku nggak pernah loh melukai. Oke, dari ujian yang dialami oleh Mbak Angelina Sondak ini sebenarnya ada satu kutipan ayat yang perlu kita ketahui. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, bisyai minal khaufi wal ju'i, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, jadi kekurangan harta, wal anfusi was samarat, jiwa atau kematian dan juga buah-buahan. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa ketika ada ujian itu selamanya akan bentuknya azab, tapi bisa jadi kemudian itu untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Jadi seperti yang dialami oleh Angelina Sondak, bahwa dia pada saat menjadi mu'alaf, dia bahkan bertubi-tubi yang memang dia mengakui bahwa dia melakukan korupsi dan itu menjadi ujian baginya. Tapi selama itu kita pahami dengan berbaik sangka kepada Allah, maka akan selalu ada jalan keluar dan hikmah dari setiap permasalahan tersebut. Hati anakku, aku minta sekolah di luar negeri diiyain, aku minta dibeliin mobil diiyain, sekolahnya terserah dia diiyain, aku nggak pernah ngelarang. Sebelum pindah gitu, aku termasuk anak yang cukup membanggakan lah bagi keluarga besarku. Dari kecil aku juara kelas gitu, terus habis itu aku juara di berbagai kompetisi kecantikan. Nah, dan kan ketika pindah, terus Mas Aji meninggal, jebret kasus mega korupsi. Tapi gini, Mbak Enji, saya salut sama Mbak Enji. Ketika Mbak Enji mengaku masuk Islam karena menikah, ya, terus kemudian ketika suami Mbak Enji meninggal, Mbak Enji ada kepikiran untuk balik ke Kristen waktu itu? Kalau kepikiran sih sebenarnya enggak ya, karena begini. Saya mengingat pesannya almarhum untuk menjaga anak-anak. Oke. Nah, sehingga kan termasuk menjaga agamanya. Iya. Jadi cinta saya ke Mas Aji gitu kan, saya pegang teguh kata-kata terakhirnya. Nah, kalaupun akhirnya saya masuk penjara, saya nggak bisa menjaga secara fisik, paling nggak saya jaga agamanya. Masya Allah. Nah, dan ketika saya memutuskan untuk menjaga agamanya, kan otomatis sayanya juga harus menjaga agama saya sendiri. Nah itu maksud saya yang saya salut. Iya, jadi memang masih banyak orang menikah karena agama. Sebenarnya menikah karena agama tidak ada salahnya. Ya. Masuk Islam melalui pernikahan itu hanyalah salah satu jalan untuk masuk Islam. Betul. Itu kan wasilahnya aja. Betul. Tapi Mbak Enji keren loh. Setelah masuk Islam karena menikah, tapi ketika suami tidak ada, Mbak Enji tetap di Islam. Itu yang keren maksud saya. Alhamdulillah ya, sebenarnya enggak lebih kepada begini. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Tapi ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Nah ini menarik. Jadi setelah suami dari Angelina Sondak, jadi Haji Mas Said ini, almarhum Haji Mas Said meninggal, beliau tetap mempertahankan agamanya dengan alasan bahwa mempertahankan agamanya untuk tetap menjaga agama anaknya agar tetap menjadi seorang muslim. Nah ini yang menarik, yang bisa jadi banyak kasus yang kita temukan setelah suaminya meninggal. Ada yang mulai lepas jilbab minimal, ada yang kembali ke agama sebelumnya. Tapi Angelina Sondak ini sekalipun di awal pernikahannya, kata beliau sendiri belum ada keimanan, tapi menjaga pesan suaminya dan ia tetap muslim, bahkan sampai menghafal 15 juz. Nah ini yang akan kita dengar nanti. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar-gencarnya. Dan kayaknya 90% masyarakat Indonesia gitu kan sangat membenci aku gitu, dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agamanya. Tetapi ketika Mbak Enji, ketika Mas Aji meninggal, orang tua sempat ngajak Mbak Enji kembali? Ayah ibuku nggak pernah masuk ke dalam pembahasan yang sensitif ya, maksudnya harus begini. Cuman biasanya kata-katanya, ya kan pilihan kamu. Nah itu kan sebenarnya ayahku seorang profesor, jadi dia tuh kata-katanya tuh sangat tertata, terstruktur gitu ya, dan sangat hati-hati karena pasti kalau misalkan ayahku tahu ketika aku akan didebat, aku pun akan mendebat.
Karena emang itu tradisi di dalam lingkungan yang dibangun ayahku sendiri. Karena ayahku sendiri dari aku masih SMP, itu ketika kita ada open discussion di meja makan, itu ayahku ya udah kamu mau mendebat saya silakan, tapi ada nggak reasoningnya. Tapi kan kalau bicara soal agama ini kan reasoningnya hati waktu itu. Reasoningnya cinta, rasa gitu. Kalau ketika aku bilang, ya aku cinta, gitu kan. Nah bagi ayahku itu nggak logis, karena nggak bisa diperdebatkan dan tidak bisa sahih. Nggak ada satu teori yang mengatakan cinta itu akan stabil atau cinta itu akan tetap permanen, cinta itu akan berubah. Sangat-sangat subjektif ya. Iya, apalagi Mas Aji itu kan bukan single. Jadi udah bawa rantang mungkin ya, kata ayah. Catering kali ya. Nah ini menarik. Jadi sekalipun Angelina Sontak dalam keadaan terpuruk, masuk penjara, suaminya meninggal, tapi orang tuanya yang katanya adalah seorang profesor, itu tetap tidak melontarkan kata-kata yang membuat Angelina Sontak tidak terima. Jadi beliau tetap mengatur kata-katanya. Nah ini yang salut dengan orang tua dari Angelina Sontak, dan keislamannya kemudian terus berkembang pada saat ia kemudian bertemu dengan salah seorang napi perempuan yang mantan santri. Nah ini kisahnya makin menarik untuk kita simak terus teman-teman. Pindah agama pula, gitu kan. Pastilah setiap orang tua tuh menginginkan anaknya yang single kawin dengan yang single. Itu sih udah mutlak lah hukumnya. Dan kalau bisa kawinnya sama, bukan kalau bisa, dan mesti sebenarnya kawin satu agama. Nah aku udah memilih yang ibarat katanya, itu bahasa prokem ya gitu loh. Orang kan bilangnya gitu ya kalau misalkan kita nikah sama duda. Nah udah nikahnya sama duda, pindah agama pula. Nah ini yang menarik, ini baru kita ketahui ternyata beliau Angelina Sontak ini pada saat menikah dengan Haji Mas Said, itu Haji Mas Said status duda, sedangkan dia masih perawan. Lalu kemudian double lagi sudah menikah dengan duda. Dia mu'alaf lagi, sedangkan orang tuanya mendidik dia, bahkan orang tuanya adalah seorang pendeta. Nah ini yang mungkin membuat orang tuanya yang tidak terima, tapi karena pendidikan orang tuanya juga pendidikannya baik, sehingga hubungan mereka mungkin masih bisa tetap jalan dengan baik. Berbeda dengan banyak kasus yang mana ada yang sampai diusir, dikeluarkan dari kartu keluarga dan lain sebagainya. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu ya. Nah, yang sekarang kita pengen denger nih dari Menji nih, pengalaman Mbak Enji di penjara sehingga akrab dengan Quran itu gimana? Waduh. Nah itu. Itu miskin dulu. Miskin. Jadi benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong dulu. Nggak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, nggak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, nggak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Masya Allah. Dan ya ketika kakak saya meninggal, jadi saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Nah kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu, dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara, yang pada waktu itu kalau mau dibilang waduh keputusannya kok ekstrim banget gitu loh. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini nggak adil, kok aku harus pindah ke blok besar sih, kok yang lain maaf nih yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil gitu. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu, tapi qadarullahnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah, tinggallah bersama 32, kadang-kadang 26. Nah dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Oh Masya Allah. Sesama napi atau? Sesama napi, sesama napi. Jadi aku tuh aku tuh dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Nah, jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu nggak salah gitu dalam konsep keimanan saya.
Itu ternyata nggak cuma Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah. Kalau cuma Islamnya, kalau nggak imannya, itu tetap aja Islam, oke Islam ya. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah, tapi juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan gitu. Nah, dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu, aku mau jadi Islam yang Muslim, Islam yang berserah diri, ditempatin di mana aja nggak apa-apa, dibilang sama masyarakat ya wes gitu kan, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih gitu. Dan proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan. Lulusnya Al-Fatihah tuh 13 kali kok. Waduh, susah banget tuh Al-Fatihah awal-awalnya. Kan namanya baru pegang Al-Quran ya. Dan karena aku tuh Mas Aji meninggal, aku tuh masih yang sholat pakai contekan. Jadi tuh ngeliat gitu, ada Allah Akbar gitu kan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa beliau pada saat baru masuk Islam menjadi mu'alaf, itu sama sekali tidak paham dengan Islam karena dia masuk karena alasan pernikahan. Bahkan pada saat di penjara dia tes itu sampai 13 kali untuk bisa lulus bacaan Al-Fatihah. Dan kemudian selanjutnya bertahap, dia karena sering khataman berulang-ulang membaca Al-Quran, akhirnya dia hafal sedikit demi sedikit. Nah, tapi ini prosesnya juga panjang, teman-teman. Nah, masuk penjara tuh bener-bener kan akhirnya tuh. Tapi imannya tuh belum berkeyakinan pada hari akhir, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, belum. Masih Islam secara KTP. Yang penting nikah udah Islam gitu kan. Tapi praktek dan spiritualismenya jauh dari itu. Nah, tapi si Umi-nya datang, Umi hanya ngajarin. Nah, itu belum itu panjang kok perjalanannya, masih jauh kok sampai akhirnya menemukan titik di mana saya akhirnya bisa menikmati Al-Quran dan bisa merasakan bahwa Allah tuh ada di hatiku ketika aku nggak ngisinya dengan kegilaan atas dunia. Masya Allah, itu tuh yang paling penting ya. Itu enak banget paling kok. Penting ya. Jadi seperti gelas kosong gitu ya. Iya betul, makanya kalau lagi dikosongin sama Allah, terima-terima aja gitu iya, ya. Lagi dikosongin, berarti itu lagi disiapin yang baru gitu. Masya ya. Allah loh itu. Kan, karena kan kalau mau dikuras ini harus dikuras benar-benar. Iya betul. Kalau masih nyisa, dia bisa mengotori ya akan masuk yang bersih. Betul. Harus dibuang dulu yang kotor. Betul. Nah buangnya itu tuh, yang sakit. Tersiksa kok. Aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sementara aku itu kan terlahir dari keluarga yang alhamdulillah lumayan cukup ya. Artinya nggak kaya, nggak miskin, tapi aku masih bisa sekolah ke luar negeri. Cukup lah ya, cukup lah. Mau sekolah ke luar negeri cukup, mau beli gunung cukup. Alhamdulillah maksudnya nggak pernah ngerasain susah lah. Gitu dari kecil. Nah tiba-tiba kan masuk pindah Islam, udah kena kasus dihina orang, masuk penjara, tidurnya gabung sama orang lain, udah gitu ngalamin pas abis udah nggak ada begininya, aku harus rela jadi ya kepala geng lah jadinya ya. Ya kan buat hidup, maaf ya kalau aku agak preman di sana. Ada geng-gengan. Aku mohon maaf karena memang aku harus melakukan itu demi ketemu sama anakku. Kita mungkin terlihatnya ya Allah itu Bu Eji tuh sadis banget loh. Misalkan kalau namanya kalau lagi berantem sesama napi ya kebayang lah begitu ya. Berantem. Demi mempertahankan hidup saya di dalam dan demi bertemu dengan Keanu aku harus melakukan itu. Karena kan udah nggak punya ini kan, jadi ini yang dipakai. maaf buat semua yang pernah saya ini ya gertak sih gitu kan, senggol sih enggak. Luar biasa ya. Ya Allah. Nah, ketika Mbak Enji sudah mengenal Quran sampai akhir. Oke, ini yang menarik teman-teman. Jadi kita tidak tahu kisahnya dan ini saya beberapa kali nonton podcastnya ini belum diceritakan. Jadi pada saat Angelina Sondak ada di penjara karena dia sudah kehabisan uang, kakaknya yang harusnya membantu dia secara ekonomi untuk kebutuhannya di penjara itu sudah meninggal, sehingga mau tidak mau karena dia juga menyampaikan dia menjadi napi yang bisa dibilang paling lama di situ, sehingga dia mau tidak mau dia yang menjadi ketua gengnya dan harus jadi orang galak juga pada saat itu karena demi untuk mempertahankan dirinya dan juga bisa ketemu dengan anaknya teman-teman. Nah ini berlanjut terus sampai bagaimana dia bisa hafal 15 juz. Ini makin menarik kisahnya, jadi tonton terus. Mbak Enji cinta dengan Quran ini berapa lama Mbak? Jadi pas ujian Al-Fatihah itu
Nah, sudah mulai menemukan kenikmatannya. Oke. Kan? Gini, jadi pencapaian kan. Ya Allah, aku bisa loh Masya Allah. ngomongin gitu loh, ngomongin gitu kan. Kok aku ternyata bisa, kok lidahku ternyata bisa ya. Aku bisa menempatkan lidahku itu di dekat langit-langit antara tenggorokan dalam dan langit-langit. Kok bisa? Ketagihan. Gitu. Nah, setelah Sorry Mbak, saya potong. Ketika Mbak Enji sudah bisa sholat tanpa membaca, rasanya gimana Mbak? wah, itu apalagi kayaknya kan pencapaian demi pencapaian kan. Habis Al-Fatihah kan berarti aku udah bisa dong sholat tanpa ngebaca teks gitu kan. Walaupun aku masih membaca Al-Quran yang Latin. Nah, karena kan agak berat nih gitu untuk baca yang Arab beneran. Setelah itu udah nikmat, alhamdulillah gitu. Percaya nggak percaya, tiba-tiba kok aku tuh kok sangat menemukan kedamaian gitu. Artinya temen nggak datang juga nggak apa-apa, teman-teman nggak kunjungan lagi nggak apa-apa, kakakku akhirnya meninggal jadi aku nggak ada yang begitu memperhatikan juga, aku merasa nyaman dan hanyut di dalam bacaan Al-Quranku. Aku kok merasa kayak punya temen ya, gitu. Terus ketika tiba-tiba aku lagi punya masalah, aku baca gitu, alhamdulillah ya, kok kayak semua itu adalah jawaban daripada semua permasalahan aku. Nah, tapi sebenarnya bukan itu, karena aku lagi banyak masalahnya gitu kan. Jadi pas baca Al-Quran ya ketemu lah jawaban atas permasalahan. Karena semua permasalahan yang aku alami itu rata-rata ada di dalam Al-Quran. Karena memang banyak orang, ini yang saya baca ya, banyak orang mengaku yang awalnya tidak kenal Quran, ketika mereka membaca Quran, Quran itu seolah-olah berbicara kepada dirinya. Ya, iya, ada juga seperti itu, tapi lebih dalam dari itu. Kayak kita punya temen loh. Kalau dia kayak bicara kan kayaknya wah hantu banget gitu ya. Tapi ini lebih kepada tenang. Nah, dan ini yang I miss this gitu loh untuk bertahun-tahun. Dan ini sebenarnya aku cari gitu. Ternyata bukan di barang mewah, bukan di mobil, bukan di tas-tas branded. Kok tenang banget ya, kok baca Al-Quran kok bisa tenang banget ya. Tapi itu kan melalui proses demi proses. Walaupun aku tahu suaraku nggak bagus, aku coba ngaji. Ya ternyata kok itu feeding my soul ya. Masya Allah. Dan kayaknya sih itu anugerahnya Allah. Masya Allah. Jadi akhirnya hafal berapa juz? Tiba-tiba, nah jadi tiba-tiba, karena mungkin kita sering juga gitu ya, tiba-tiba pokoknya aku lagi hataman, dan kok aku bisa nih 1-2 juz tuh kalau tanpa ngelihat Al-Quran. Masya Allah. Nah, salah satu ustadz yang melihatku, loh Mbak Enji kan hafal Al-Quran ya? Aku bilang, aku nggak intending untuk menghafal. Maksudnya nggak yang aku baca, hafal, enggak. Ini mengalir aja. Tiba-tiba mungkin karena kita juga emang ada program hataman di dalam ya. Jadi kan pasti nggak kita hataman terus dong ya. Nah, tapi kok tiba-tiba itu bisa melekat di dalam otakku. Sama ketika ya? Allah mah keren banget ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, nggak usah gitu. Tiba-tiba tuh Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Fat, Al-Mulk gitu loh. Itu nggak yang diniatkan untuk dihafal ya, bukan yang baca Al-Qur'annya terus hafal, terus baca lagi, enggak. Jadi 1-2 juz pertamaku itu tuh mengalir begitu aja. Keren banget ya. Ya Allah. Masya Allah. Ya ustadznya yang ngeliat aku juga agak kaget gitu loh. Mbak Enji ini gitu. Karena aku bilang enggak sih, cuman maksudnya ini kayaknya datang daripada ketika aku menikmati Al-Quran itu nyangkut. Nah, makanya aku kalau bilang nggak ada emang dalam Al-Quran yang bilang hafalah Al-Quran, betul. Tapi ketika engkau menikmati, engkau pasti akan hafal. Masya Allah. Jadi beliau menyampaikan bahwa proses dia hafal Al-Quran itu bukan karena disengaja menghafal. Jadi di rutan pada waktu itu ada program khataman setiap hari. Jadi setiap napi mungkin ada beberapa orang dalam satu blok itu punya tugas baca juz sekian, dan itu setiap hari khatam. Nah, dari situlah karena setiap hari, dan kita tahu bahwa beliau itu sampai 10 tahun di penjara, sehingga mau tidak mau karena terbiasa melafalkan, akhirnya dia hafal. Dan itu diketahui oleh gurunya pada waktu itu karena melihat dia sering membaca Al-Quran beberapa juz tanpa melihat lagi karena setiap hari dia khataman. Akhirnya disarankan untuk mulai menghafal Al-Quran. Nah, dari situlah proses dia kemudian akhirnya bisa menghafal 15 juz. Dan itu mengalir aja. Kayak kita ngebaca buku-buku
populer aja. Kok tiba-tiba kita bisa tahu ya kayak dulu aku mungkin baca undang-undang gitu kan, akhirnya kita jadi tahu undang-undangnya gitu di luar kepala kita lah, pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu lah, ayat 1, 2, 3 kita hafal lah. Nah, begitupun Al-Quran. Dan ternyata kan pengulangannya juga banyak. Artinya kata-kata yang ditemukan begitu. Tinggal kurang kita lebih kalau nggak salah ada 75.000 kata. Yang persis lah artinya. Dan melakukan repetisi berkali-kali gitu. Dan akhirnya itu yang membuat aku tuh, oh ya udah kata Pak Ustadznya ikut aja. Ikut aja dengan metode kauni. Jadi akhirnya aku mencoba metode kauni ini yang maksudnya ada ujiannya gitu kan. Dan itu berkembang lah gitu dengan Ustadz Bobby. Kalau tahu. Nah Ustadz Bobby itu yang datang bukan ustadznya tapi istrinya. Karena kan kita di lapas nggak boleh masuk. Nah, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Angelina Sondak, bahwa kenapa dia kemudian bisa menghafal Al-Quran. Jadi yang pertama tadi yang sering disampaikan bahwa itu karena dia mengosongkan dirinya. Jadi begitu dia dapat masalah, bahkan tidak ada lagi kunjungan yang datang, dia merasa betul-betul ikhlas untuk menjalani kehidupannya pada saat itu, sehingga jiwanya itu menjadi bersih. Karena bersih itu dan kemudian khataman berulang-ulang karena diulang setiap hari, itu alasan keduanya. Jadi dia kemudian bisa menghafal. Dan pada akhirnya dari podcast ini beliau menyampaikan bahwa dia akhirnya hafal 15 juz sekalipun tidak secara berurutan, karena tugas hataman itu yang mungkin juznya berbeda-beda, jadi bukan dari mulai juz 1, juz 2, tapi kemudian akhirnya sampai pada saat dia bebas dari penjara dia bisa hafal 15 juz. Jadi itu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sepanjang mau berbaik sangka kepada Allah, dan itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sepanjang kita mau berbaik sangka dan kemudian berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan, maka hasilnya tentu akan baik juga. Jadi seperti apa yang dialami oleh Angelina Sondak, dia berani mengakui bahwa memang dia korupsi pada saat itu, tapi seiring berjalannya waktu dia mengakui kesalahannya, melakukan perbaikan dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Pada akhirnya dia menjadi muslim yang baik pada saat keluar dari penjara. Itulah hikmah menarik yang bisa kita ambil dari artis yang satu ini, yaitu Angelina Sondak. Semoga di video selanjutnya kita bisa menemukan lagi video-video inspiratif, baik itu dari video reaction Donditan dan tokoh-tokoh mu'alaf lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.